Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Andrik Channel. Kali ini kita akan unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 garing PMK.03 garing 2020. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita mulai pada isi dari PMK 48 tahun 2020 ini, ada beberapa istilah yang akan kita kupas terlebih dahulu. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Barang kena pajak atau biasa disingkat BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa kena pajak yang biasa disingkat JKP adalah jasa yang dikenai berdasarkan Undang-Undang PPN. Lalu ada istilah barang digital. Dalam PMK 48 ini, barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau elektronik. Jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Pembeli barang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian JKP karena pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Pedagang luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Penyedia jasa luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Penyelenggara PMSE atau disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. PPMSE luar negeri adalah PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean. Sementara PPMSE dalam negeri adalah PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam daerah pabean. Pelaku usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE
yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan atau PPMSE dalam negeri. Pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Nah, itu guys, istilah-istilahnya, sisanya istilah umum ya guys ya. Di sini juga disebutkan tentang menteri, lalu juga masalah masa pajak guys. Ya, kita ketahui masa pajak untuk PPN kan dalam jangka waktu 1 bulan kalender. Oke, di samping itu guys, selain masalah istilah-istilah, kita juga harus melihat kembali aturan-aturan yang sudah terbit sebelumnya guys, khususnya terkait dengan pemanfaatan BKP tidak wujud atau JKP dan luar pabean. Karena pada prinsipnya ini sama ya, undang-undangnya kan masih belum berubah guys, jadi pada prinsipnya masih sama. Oke, kita langsung saja masuk ke aturannya. Oke guys, dalam PMK 48 tahun 2020 ini langsung disebut bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP di luar pabean, di dalam daerah pabean melalui PMSE. PPN dipungut, disetor, dan dilapor oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. Ini langsung ya, langsung ditunjuk. Nah, PPN terutama atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di luar daerah pabean, di dalam daerah pabean yang berasal dari transaksi antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri JLN dengan pembeli barang atau penerima jasa secara langsung dipungut, disetor, dan dilapor oleh pedagang luar negeri atau penyedia JLN tersebut yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Jadi nanti ada penunjukan oleh menteri guys. Jadi nggak sembarangan ini ya. Dalam hal pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa melalui PPMSE luar negeri atau PPMSE dalam negeri, maka PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di luar pabean di dalam daerah pabean tersebut dapat dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, atau PPMSE dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Atas pemanfaatan BKP berwujud atau JKP di luar pabean di dalam daerah pabean selain yang dipungut PPN, ya, yang tadi sudah disebut di butir ketiga dan keempat, tetap terutang PPN dan PPN tersebut disetor, dilapor sendiri oleh pembeli barang dan atau penerima jasa sebagaimana diatur dalam pasal 3A Undang-Undang PPN. Jadi ini balik lagi normal guys ya. Selain dipungut pada butir 3 dan 4 yang tadi ya, yang ditunjuk sebagai pemungut PMSE. Oke. Nah, selanjutnya guys, di sini disebutkan tentang apa itu pemanfaatan BKP tidak berwujud. Ini sudah ada di peraturan sebelumnya guys ya. Apa jenisnya BKP berwujud pun sudah ada di Undang-Undang PPN yang membahas terkait dengan definisi barang kena pajak tidak berwujud, seperti penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, dan sebagainya. Penggunaan hak menggunakan pelatihan industrial, komersial, atau ilmiah. Penggunaan pengetahuan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, dan komersial. Penggunaan bantuan tambahan pelengkap pada butir dengan penggunaan hak atau hak menggunakan hak tersebut, ya, pada huruf A, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada huruf B, atau pemberian pengetahuan informasi tersebut pada huruf C. Ya, ini dia. Rekaman gambar dan sebagainya. Ini sama persis guys, seperti di memori penjelasan terkait dengan penyerahan pemanfaatan BKP tidak wujud di luar daerah pabean, dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean seperti disebut dalam Undang-Undang PPN. Oke, nah ini yang baru ya guys ya, yang butir kedua ini, pemanfaatan BKP tidak berwujud pada butir ke-1 termasuk juga pemanfaatan barang digital. Oke, dan pemanfaatan jasa di sini juga termasuk
pemanfaatan jasa digital. Kemudian PMK 48 ini juga menyebutkan tentang kriteria tertentu pelaku usaha PMSE. Oke, pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE merupakan pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu. Apa itu kriterianya? Yang pertama, nilai transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Dan atau jumlah trafik atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nilai transaksi dan jumlah trafik atau pengakses pada butir kedua ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE oleh Menteri dilimpahkan kewenangannya kepada Dirjen Pajak. Penunjukan sebagai pemungut PMSE pada butir keempat ditetapkan tadi ya, butir keempat ya, ditetapkan oleh Dirjen Pajak juga. Penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE pada butir keempat mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkannya keputusan penunjukan. Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria pada butir satu tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Ini menarik guys ya, karena ini sudah lama istilah kata, saya lupa ya istilah yang dipergunakan saat itu ya. Ini seperti PKP sebetulnya. Seperti diketahui yang namanya pemanfaatan itu kan sebetulnya sama seperti impor guys. Nah, kalau ini barang berwujud guys, impor itu kan yang melakukan kewajiban PPN kan pengimpor. Nah, sementara yang ini dari dulu ini kan susah dipajaki guys. Susah dipajaki. Sampai dulu ada semacam ide dari beberapa kawan ya di komunitas perpajakan, para praktisi guys, seperti PKP sementara. Oke, atau PKP untuk orang-orang di luar negeri yang tentunya ya mencari uang di sini ya, mencari penghasilan di Indonesia guys, yang selama ini sudah dipajaki. Ya kita bisa sebutlah mereka penyedia jasa digital ya, yang fisik yang nggak pernah hadir tapi usahanya atau mungkin kita bisa akses melalui internet guys, atau juga marketplace yang istilah kata menjual jasa atau menjual barang digital di sini guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini seperti PKP sementara ya, PKP tapi orang luar gitu loh. Dibilang sementara juga enggak, karena akhirnya ditegaskan di sini bahwa penunjukan pemungut ini kan seperti tugas PKP yang orang kita nih, para pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Kriteria pembeli barang atau penerima jasa di sini merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kriteria bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kriteria bertempat tinggal terpenuhi dalam hal alamat korespondensi atau penagihan pembeli barang dan atau penerima jasa terletak, berlokasi, berada di Indonesia dan atau pemilihan negara saat registrasi di laman atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE adalah Indonesia. Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia dan atau bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Pemungutan PPN yang berutang di sini disebut bahwa jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemungut PPN PMSE adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP di sini adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar. Nah kan ya, jadi memang ini pada dasarnya mirip dengan pemanfaatan PKP tidak wujud atau jasa luar negeri guys ya. DPP-nya ya yang dibayar oleh pembeli barang atau penerima jasa tidak termasuk PPN yang dipungut. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang atau penerima jasa. Nah kemudian bukti pungut itu adalah dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, berarti ini per berapa? Saya lupa ya, antara 12 atau 13 ya, tentang dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak harus ganti lagi nih gara-gara ini.
Gitu ya, karena di sini ada aturan tentang bukti pungut. Oke, kita lihat apa bukti pungutnya yang dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN atas PPN yang dipungut. Kemudian, bukti pungut berupa commercial invoice, no kan? Beda lagi guys ya. Commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN telah dilakukan pembayaran. Bukti pungut merupakan dokumen tertentu yang diperlukan bersamakan dengan faktur pajak dibuat berdasarkan perubahan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Nah itu ya, artinya kita tunggu lagi nih baru dari dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, jadi beda ya. Kalau yang normal nih, yang BKP wujud selain PMSE ini, bukti pungutnya dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu kan SSP guys. Tapi kalau yang ini commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis. Oke, penyetoran PPN atas PMSE ini pemungut PPN PMSE wajib menyetor PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sama seperti yang standar ya. Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara sesuai ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik. Pemungut PPN PMSE dapat melakukan penyetoran PPN yang dipungut dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Men-Q yang berlaku pada saat penyetoran. Mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah ini luar biasa ya. Di faktur pajak itu kan, kalau faktur pajak nih ya, parameter faktur pajak lewat e-faktur itu kan dikunci di rupiah. Tapi di sini penyetoran bisa selain rupiah guys. Nah kemudian masalah pelaporan. Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. Wah, per 3 bulan guys. Oke, ini luar biasa ya. Bisa dibilang ini suatu hal baru di tata cara pelaporan PPN guys, yang biasanya kita bulanan ya, ini mereka bisa per 3 bulanan. Laporan paling sedikit memuat jumlah pembeli barang dan atau penerima jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang disetor untuk setiap masa pajak. Laporan berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak dapat meminta pemungut PPN PMSE untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender. Ini bisa nih, Dirjen Pajak minta guys. Ya, di sini diberi kewenangan untuk meminta rincian dalam 1 tahun kalender. Rincian transaksi paling sedikit harus memuat nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan nama dan NPWP pembeli barang atau penerima jasa. Dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP tersebut. Laporan rincian transaksi berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh Dirjen Pajak. PMK 48 tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Ya, kalau ngelihat ini sih mestinya 1 Juli, tapi kalau kata berita Agustus guys, tapi nggak tahu deh. Kita cek kalau misalnya kita ikut aturan ini mestinya ini sudah berlaku sekarang. Oke, kita nanti akan kupas lagi guys terkait dengan PPMSE ini, perlakuan PPN, karena sudah ada peraturan pelaksananya guys di Per 12 PJ 2020 tentang tata cara pemungutan PPN untuk pemanfaatan BKP wujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke guys, begitu saja unboxing tax rule untuk PMK nomor 48 tahun 2020. Nantikan unboxing tax rule berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Andrix Channel. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.